Pernicious 2014 adalah sebuah film yang mengisahkan tentang 3 gadis muda cantik yang tiba di Thailand untuk bekerja sekaligus berlibur. Namun kejadian aneh menimpa mereka ketika mimpi buruk dimulai dan teman-teman baru mereka telah menghilang, serta sebuah patung yang mendadak hilang berada di rumah sewaan mereka membawa mereka menyusuri jalan gelap menuju cerita rakyat Thailand dan sihir yang telah lama dilupakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya dan kejadian aneh apakah yang telah meneror mereka? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan mengisahkan 3 wanita cantik turis asing bernama Alex, Julia, dan Rachel tiba di negara Thailand, tepatnya di sebuah desa yang terlihat nyaman dan tentram. Mereka bertiga sangat menikmati perjalanan yang dihiasi oleh beragam jenis bentuk aktivitas warga desa setempat. Tujuan perjalanan mereka tidak lain demi kepentingan pekerjaan sekaligus berlibur. Tentu perjalanan yang jauh pastinya mereka akan tinggal di sana dengan waktu yang cukup lama. Alex, Julia, Rachel tiba di sebuah rumah sewaan sekitar pedesaan. Sempat Alex dengan lancang mengambil sesuatu benda di sekitar rumah. Lalu, begitu mereka masuk, terlihat barang-barang di dalam rumah tertata rapi, serta sebuah kain menutupi semua barang agar tidak terkena debu. Namun saat mereka merapihkan, tanpa sengaja menemukan sebuah patung kuno seorang anak kecil yang seluruh bagiannya dilapisi oleh emas. Tidak merasa aneh, ketiganya pun melanjutkan beres-beres. Karena perjalanan panjangnya cukup melelahkan, hari itu mereka memutuskan untuk beristirahat. Paginya, ketika mereka sedang asik minum teh, mereka pun merasa aneh karena tetangga mereka bernama Kakesang tidak mengucapkan sepatah kalimat. Seorang pria muda datang menyusul, yang tidak lain tidak bukan dia adalah si perawat kakek. Pria itu pun meminta maaf karena sudah mengganggu. Karena waktu bekerja masih jauh, Alex, Julia, Rachel memilih pergi keluar untuk bersenang-senang. Setelah puas berkeliling dan membeli produk lokal, malamnya mereka tiba di sebuah klub malam. Sudah menjadi kebiasaan, gak asik berlibur kalau gak abok. Pada saat itu, seorang pria bernama Colin datang menghampiri untuk menggoda ketiganya. Awalnya sih Alex, Julia, dan Rachel jual mahal, tapi setelah tahu Colin datang bersama 2 temannya yang bernama Byron dan satu lagi sebut saja Mas Boy, akhirnya ketiga gadis ini tergoda, sehingga memutuskan untuk bergabung abok bersama mereka. Keseruan mereka pun semakin intens, sampai akhirnya para wanita mengajak pria-pria ke rumah untuk melanjutkan bersenang-senang. Namun pada situasi di mana mereka kembali meminum minuman abok, hal itu membuat semuanya hampir gak sadar dan tiba-tiba secara tidak terduga, scene memperlihatkan Colin, Byron, serta Boy dalam kondisi terikat. Entah apa yang telah terjadi, para pria sangat ketakutan. Terlihat Alex, Julia, dan Rachel tanpa ekspresi sama sekali. Sambil memegang benda yang mendukung, para wanita mulai menyiksa. Dengan tega, Julia mencabut kuku dan semua gigi Colin, memotong lidahnya, dan terakhir menebas lehernya hingga tewas. Sedangkan Alex dan Rachel menyiksa dengan cara yang berbeda. Besoknya, seperti biasa, Julia, Alex, dan Rachel sarapan di pagi hari. Namun anehnya, mereka tidak sadar dengan peristiwa semalam. Hanya saja masing-masing di antara mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Masih dibikin bingung dengan kejadian tersebut, mereka segera sadar bahwa barang-barang berharga mereka telah menghilang. Sekarang sudah terjawab, mereka menganggap peristiwa semalam hanya mimpi. Ketiga wanita ini sangat yakin bahwa Colin, Byron, dan Boy adalah komplotan pencuri. Dan lebih syoknya lagi, mereka baru sadar bahwa patung kuno itu juga ikut menghilang.
Di mana-mana sih patung kuno antik itu memang bernilai jual tinggi. Tidak hanya takut disuruh ganti, mereka juga harus memberitahu si pemilik rumah dengan apa yang telah terjadi. Namun, lagi-lagi betapa anehnya si pemilik rumah tidak merasa memiliki patung sama sekali. Beruntung sih dengan pengakuan tersebut mereka tidak harus mengganti, namun mereka masih merasa belum yakin. Untuk lebih jelas, ketiganya sepakat untuk pergi ke toko patung, menanyakan apakah mereka pernah menjual patung yang sama. Tetapi dari sekian banyaknya patung, si pedagang mengklaim bahwa ia tidak pernah menjual patung seperti itu. Sesaat kemudian, seorang gadis kecil datang menghampiri. Nah, jika kalian sadar, perawakan anak itu mirip seperti patung emas kuno yang dicuri. Alex, Julia, dan Rachel sempat mengikutinya. Gadis kecil terus berlari melewati jalan raya, masuk ke kebun sampai akhirnya berhenti di sebuah gubuk. Tanpa sepatah kata pun, dengan senyuman kecil, anak itu meminta ketiganya masuk. Tanpa diduga-duga, gubuk itu dihuni oleh seorang dukun. Mereka sadar gadis kecil telah menghilang. Kemudian, dukun itu menunjukkan sebuah foto patung gadis kuno berlapis emas, seperti yang mereka cari. Entah ada misteri apa yang sebenarnya, tapi yang jelas, dukun itu tahu apa yang dialami oleh ketiga gadis ini. Ia pun menjelaskan, patung itu bisa disebut Kumari, yang merupakan bentuk dari gadis pengorbanan besar. Kumari telah memilih mereka. Dengan kata lain, Alex, Julia, Rachel telah membebaskan Kumari untuk membalaskan dendam. Untuk berjaga-jaga, mereka masing-masing diberikan sebuah kalung jimat. Akan tetapi, semua penjelasan si dukun tidak begitu membuat Alex percaya, sehingga saat jalan pulang, Alex malah membuang kalung tersebut. Singkat cerita, pada suatu malam saat Rachel membereskan barang-barang, secara tidak terduga, ia malah menemukan sekantong plastik yang berisi pakaian berdarah. Sedangkan di dalam kamar, ketika Alex sedang asik bermain HP, tiba-tiba ada sesuatu pergerakan dari lemari yang membuatnya sedikit takut. Ternyata itu adalah sosok Kumari yang mulai menebar teror. Tidak hanya Alex, Julia pun saat lagi mandi mengalami hal yang sama. Sekarang Alex dan Julia baru percaya bahwa sosok Kumari memang benar-benar nyata. Perasaan takut sudah pasti dialami masing-masing, tapi semuanya sepakat untuk tetap bertahan. Sementara itu, masih pada malam yang sama, di tempat lain terlihat bagaimana si dukun tengah mempersiapkan ritualnya seperti biasa. Akan tetapi, seketika muncul seseorang yang langsung menyerang si dukun dan membunuhnya. Kejadian semalam memang membuat mereka benar-benar syok. Akhirnya, ketiganya pun memutuskan kembali ke rumah si dukun untuk meminta penjelasan. Tapi di sana mereka tidak menemukan keberadaannya sama sekali. Tentu, tadi malam kan si dukun dibunuh oleh orang misterius. Kemudian saat mereka kembali pulang, ternyata sudah ada kakek Sang berada tepat di depan rumah sambil memegang jimat. Saat Alex, Julia, Rachel bingung dengan kelakuannya, tiba-tiba si kakek berkata aneh. Si perawat pun lagi-lagi harus meminta maaf kepada mereka. Tapi setelahnya, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya si kakek tidak bisa move on dari pemilik rumah sebelumnya, yaitu rumah yang saat ini sedang disewa oleh mereka. Mendengar fakta tersebut, Alex, Julia, Rachel sependapat bahwa semua peristiwa yang telah dialami oleh mereka pasti ada something yang terhubung di balik dari pengakuan si perawat. Membuat penasaran, mereka pergi ke rumah si kakek untuk mengetahui info lebih lanjut. Pada saat itu, si kakek mulai bercerita bahwa dulu ia punya saudara bernama Tiwa yang tinggal di rumah tersebut. Tiwa memiliki istri yang cantik bernama Semon dan satu orang putri bernama Vanida. Keluarga kecil ini sangat bahagia, sampai suatu hari istrinya hamil dan sayangnya menderita sakit parah. Sudah banyak dokter mengobati Semon, tetapi semuanya tidak membantu. Tiwa sangat putus asa. Akhirnya dia pergi untuk mendatangi cenayang desa bernama Aisra. Tidak lain tidak bukan, Aisra adalah si dukun. Beberapa orang memanggilnya penyihir. Aisra dikenal bisa berkomunikasi dengan orang mati. Tiwa meminta Aisra untuk menyelamatkan kehidupan istrinya dan anaknya yang belum lahir. Jika memang bisa, Tiwa akan melakukan apa saja.
Aisra pun mengatakan bahwa Tiwa harus mengorbankan satu kehidupan lain, tapi itu harus datang dari garis keturunan yang sama. Tiwa sadar hal itu tidak hanya mengorbankan dirinya sendiri, tetapi harus mengorbankan Fadina, putrinya. Sebenarnya Tiwa tidak mau melakukan ini, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Aisra pun mengungkapkan ada satu cara untuk menjaga jiwa Fadina. Jika Fadina berlumuran darah, itu artinya harus segera dibalut dengan darah Tiwa, kemudian dilapisi oleh emas. Tiwa setuju melakukan hal ini, tapi tidak dengan istrinya. Tiwa pun meminta bantuan kakek Sang untuk membawa barang-barang dan emas dari tokonya demi kepentingan ritual. Meskipun menolak, Tiwa memaksa dan akhirnya si kakek mau membantu. Besoknya si kakek pergi ke rumah Tiwa, lalu mereka menuju basement rumah dan akan melakukan ritual. Ketika ritual selesai, si kakek pergi ke atas untuk melihat Senmon. Namun saat kakek masuk ke ruangan, secara tidak terduga, Senmon nekat bundir. Kini semua yang telah dilakukan salah, ritual itu bukan untuk apa-apa. Aisra memperingatkan si kakek bahwa roh Fadina sekarang akan menjadi gelisah, kematiannya sia-sia. Untuk mengatasinya, jadi mereka membuat jimat dan ditempatkan di dalam rumah roh, sehingga rohnya tidak akan bebas keluar ke dunia sampai sekarang. Nah, jika diingat-ingat, Alex pernah mengambil sesuatu benda dari rumah kecil yang terletak di depan rumah. Dengan kata lain, ia tidak sengaja telah membebaskan roh Fadina. Dan secara garis besar, itulah penyebab mereka bisa diteror oleh Kumari. Sekarang kalau sudah begini, Kumari tidak bisa dihentikan. Akhirnya si kakek memberikan jimat itu kepada mereka untuk berjaga-jaga. Ketika mereka kembali ke rumah, Alex, Julia, Rachel malah berdebat. Alex sangat kesal kepada si kakek lantaran ia tega melakukan itu semua kepada Fadina, gadis kecil tak berdosa. Sehingga tanpa memperdulikan resikonya, Alex nekat membakar jimat penangkal. Dan akhirnya tanpa diduga siapapun, Alex melakukan kesalahan fatal. Peristiwa itu membuat roh penuh dendam mulai bisa melakukan hal mengerikan. Sesaat setelah jimat dibakar, roh Fadina memasuki jiwa si perawat, lalu mendorongnya bundir di depan mata si kakek. Wanita, tentu teriakan kakek Sang memaksa Alex, Julia, Rachel menghampirinya. Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka mengira bahwa kakek Sang membunuh si perawat. Tapi begitu Jul mendorongnya, tidak sengaja hal itu malah membuat kepala kakek Sang terbentur meja dan tewas seketika. Sekarang mereka tidak tahu harus gimana. Satu-satunya jalan pilihan, ketiganya sepakat untuk segera melarikan diri meninggalkan Thailand. Namun roh Fadina mulai merasuki jiwa kembali. Kali ini Fadina merasuki jiwa Alex, lalu mendorong Julia dan Rachel pergi ke basement. Di mana mereka melihat patung Kumari, serta menemukan jasad Colin, Byron, dan Boy yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Ternyata itu bukanlah mimpi, memang merekalah yang membunuh ketiga pria ini. Pantas saja Rachel merasa tidak asing ketika dia menemukan pakaian penuh darah. Bagusnya sih, saat itu mereka segera bertemu dukun Aisra dan diberikan jimat pelindung. Namun sayangnya, perbuatan Alex yang malah membuang jimat pemberian Aisra membuat dia gampang dirasuki roh Fadina. Sehingga tanpa diketahui siapapun, sebenarnya Alex lah yang telah membunuh Aisra. Saat tersadar, Julia dan Rachel dalam kondisi terikat di kursi. Awalnya sih mereka nggak tahu kalau Alex lagi kerasukan, tapi saat Alex tega membunuh Julia, Rachel baru sadar bahwa Alex dirasuki roh Fadina. Rachel memohon untuk tidak membunuhnya, tetapi apa daya, Alex yang dirasuki Fadina tega memotong lidah Rachel, lalu dia menyayat lehernya hingga tewas, menampung darah yang mengocor dan meminumnya. Pada adegan terakhir, scene memperlihatkan Alex yang masih dirasuki Vanida. Lalu dia membuka laptop dan melakukan panggilan video kepada pacar Julia. Ia pun mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu kepada Julia. Alex sangat ketakutan, meminta pacar Julia untuk sekarang juga menjemputnya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Pernicious.
Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!